Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li'ilmi khaira khalqihi walittuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidna ilma wa rasuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau ba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan istiqomah berada di jalannya. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pasal sebelumnya dijelaskan mengenai keutamaan berjalan ke masjid, sholat berjamaah. Kemudian ada suatu kaum yang ingin pindah biar lebih dekat ke masjid, akan tetapi tidak dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Semakin banyak langkah ke masjid, semakin banyak juga kebaikan yang didapatkan. Kita akan lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu halaman 11 nomor 2. Ikhtisamul mala'ul a'la fi kitabati amali al-masyi ilal jama'ati. Saling berebutnya para malaikat dalam mencatat amal bagi mereka yang berjalan untuk menunaikan sholat berjamaah ke masjid. Wa mimma yadullu ala fadlil masyi ilal masjidi li ada'i sholati fihi ma'a jama'ati anna Allah ta'ala qad rafa'a manzilata asari qasidin fil masjidi. Dan di antara yang menunjukkan keutamaan berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah, Kalau niatnya untuk healing gimana? Ke masjid Al-Jabar healing. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Hatta innal malaikatal muqarrabin yatakhasamuna fi isbatiha wa su'udu biha ila samai. Sehingga malaikat muqarrabin yatakhasamuna saling berebut mencatat amal kebaikan orang tersebut. Sampai apa? Sampai kemudian mereka naik ke langit. Faqad rawa al-Imam At-Tirmidzi an Abil Abbas radhiyallahu anhuma an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin. Telah datang pada suatu malam Rabbi, Tuhanku tabaraka wa ta'ala, fi ahsani suratin, dengan sebaik-baiknya bentuk. Qala, kemudian bertanya salah seorang sahabat, ahsibu, apa itu dalam bentuk nyata? Tidak. Qala fil manami, ya, akan tetapi fil manami, dalam mimpi. Faqala, kemudian berkata, ya Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hal tadri fi ma yahtasimul mala'ul a'la, apakah engkau tahu ya apa yang menyebabkan ya malaikat sering berebut untuk mencatat amal seseorang tadi? Qala, qultu, aku berkata, la, saya tidak tahu. Kemudian qala fa wada'a yadayhi baina katifai hatta wajadtu bi raddiha baina saddabi aw qala fi nahri fa amaltu ma fi samawati wa ma fil ardh. Kemudian diletakkan ya tangannya baina katifai, di atas pundak. Kemudian au qala fin nahri fa amaltu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Muhammad, hal tadri fi ma yahtasimul mala'ul a'la? Qultu na'am, fil kaffarati wal kaffarati. Siapa mereka itu? Ya, diulang-ulang tuh. Fil kaffarati wal kaffarati. Siapa maksudnya? Al-muksu fil masjidi ba'da shalah. Ya, yaitu orang-orang yang al-muksu fil masjidi, yang menetap fil masjidi ba'da sholati, ya setelah sholat. Ngapain? Ya zikir dulu di situ misalnya, ya kemudian tilawah dulu ya setelah sholat misalnya. Kalau tidur dulu ya. Wal masyi 'alal aqdami ilal jamaati, yaitu orang yang senantiasa berjalan ya dengan kakinya untuk menunaikan jamaah. Kemudian siapa lagi? Wa isbaqul wudu'i fil makarihi, yakni orang-orang yang senantiasa menyempurnakan wudunya. Walau lam yakun al-masyi 'alal aqdam ilal jama'ati min a'malil jalilati makanat malaikatil muqarrabun makanatil malaikatul muqarrabun yatakhasamuna fi isbatiha was-su'udu biha ila sama. Berjalan kaki ya untuk menunaikan salat jamaah min a'malil jalilati, termasuk atau bagian daripada amal-amal yang sangat agung, sehingga para malaikat al-muqarrabun ya mereka berebut untuk mencatat ya, mencatat langkah kakinya fi isbatiha wa su'udu biha ila sama, ya sampai kemudian para malaikat ini naik ke langit. Kemudian yang ketiga, al-masyi ilal jama'ati min asbabil dhamani al-aishi bil khairin wal mauti bil khairin. Ya.
wala yaqtasiru ala ikhtisamil malaikati fi isbati a'malil masyi' alal aqdam ilal jamaah. Dan tidak hanya sampai di situ, ya, di mana para malaikat mencatat amal orang yang senantiasa berjalan menuju masjid untuk menunaikan jamaah, bahkan ya ja'alahu Allah taala min asbabil dhamani lil 'aishi bi khairin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab tanggungan bagi orang-orang tersebut lil 'aishi bi khairin, ya, menjadikan hidupnya menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau ingin hidup kita lebih baik, ya, segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki apa ini? Ternyata yang rusak bukan amalnya, ya, tapi yang harus diperbaiki adalah salatnya. Salat kita diperbaiki, insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang lebih baik. Wal mauti bi khairin, ya, dan mati dalam keadaan khair, ya, keadaan baik, husnul khotimah. Faqad jaa fil hadisi ma'a'dhamu hadha ad-dhaman wa ajalahu lil 'aishi bi khairin wal mauti bi khairin. Ini ada hadis, ya, yang paling agung, di mana orang hadza dhamanu, yang mana ini merupakan suatu tanggungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, bagi kehidupan seseorang bi khairin wal mauti bi khairin. Wa man ta'ahada bidzalik wallahul wahid alladzi la ahada aw fi bi'ahdihi minhu. Dan inilah, ya, sesuatu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Wallahul wahidul ladzi la ahada fi, ya. Dia Allah Subhanahu wa taala al-wahid yang maha esa, alladzi la ahada wa fi bi'ahdihi minhu, ya, yang tidak ada tandingannya. Kemudian al-masyi' ilal jama'ati min asbabil mahul khotoya wa rafa'a darajati. Wa raf'i darajati. Wa laysa hadha fahasbu, bal ja'alahu Allah ta'ala al-masyi' ilal jama'ati aydan min asbabi tahirin al-'abdi minad dhunub. Dan tidak hanya sampai di situ, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan bagi mereka orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid juga di antara sebab, ya, di antara sebab disucikannya seseorang minad dzunub, dari dosa. Faqad warada fil hadis as-sabiqi, sebagaimana, ya, yang dimaksud dalam hadis sebelumnya, wa kana min khati'atika yaumi waladathu ummuhu, ya, Masya Allah, ya, tidak ada yang sepele ternyata, ya, melangkahkan kaki ke masjid saja banyak sekali keutamaannya. Bagaimana dengan dia melaksanakan jamaahnya, ya, melangkahkan kakinya saja untuk menunaikan sholat jamaah, begitu banyak keutamaannya. Belum lagi sholat jamaahnya, belum lagi wiridnya, belum lagi tilawahnya, ya, betapa besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam setiap langkah kaki seseorang. Ya, luar biasa, ya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin itu saja dulu, ya, yang kita bahas mengenai keutamaan sholat, ya, memperbaiki sholat. Bahkan ini sangat
Bagus kalau terus dibaca, ya bahkan jika ingin kalian baca sendiri pun silahkan, tentang keutamaan sholat, sehingga kita terus termotivasi untuk senantiasa terus memperbaiki kualitas sholat kita. Dan kita harus paham bahwa sholat ini merupakan yang pertama kali yang akan dihisab nanti di yaumul hisab. Apa hadisnya? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.